Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kasih yang tak tergoyahkan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami agar dapat duduk tenang dan mengerti firman-Mu, serta melakukannya dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Hosea 10-11, tetapi kita hanya akan membaca dari pasal 11 ayat 1 dan 4. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Suara Allah terdengar sangat bergejolak di antara murka yang adil dan kasih yang tak bisa dipadamkan. Bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Hatiku berbalik dalam diriku dan belas kasihanku serentak bangkit. Pertanyaan di atas lahir dari hati seorang bapa yang dikhianati tetapi masih tetap mengasihi. Ayat-ayat ini membuka rahasia terdalam dari relasi Allah dengan umatnya. Murkanya dilandasi oleh kasih, bukan tanpa dasar. Walaupun Israel dibandingkan dengan Atma dan Zeboim, kota-kota yang binasa bersama Sodom dan Gomora, Allah menegaskan bahwa Ia tidak akan mengulangi penghukumannya atas Israel. Kasih perjanjiannya yang kuat membuat Ia menahan murka agar tidak sampai memusnahkan. Dari perspektif biblika, sikap seperti ini menyingkapkan perbedaan Allah dengan manusia. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Manusia dikuasai emosi balas dendam. Tetapi Allah menata murkanya dalam kekudusan kasih. Kekudusannya tidak bisa berkompromi dengan dosa, namun kasihnya tidak pernah gagal. Inilah inti Da'at Elohim, pengenalan akan Allah yang sejati, yaitu memahami bahwa keadilan dan kasih tidak pernah bertentangan dalam diri Allah. Sebaliknya, keduanya bertemu dalam keputusannya untuk tidak memusnahkan Israel, walaupun mereka pantas binasa. Selanjutnya ada janji pemulihan Allah. Mereka akan mengikut Tuhan, Ia akan mengaum seperti singa. Gambaran auman singa ini bukan sekedar murka, tetapi suara panggilan Allah yang penuh kuasa dan tidak terbantahkan saat mengumpulkan umatnya yang tercerai-berai. Gambaran singa biasanya mengerikan, akan tetapi kali ini suara singa adalah panggilan kasih yang memikat, bukan mengancam. Allah yang berdaulat memanggil umatnya agar kembali dengan tarikan kasih yang tak tertahankan. Gambaran anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, menunjukkan pada pemulangan umat yang tercerai-berai. Allah akan menjadi tempat perteduhan, bukan musuh. Dosa itu menyakitkan hati Allah dan konsekuensinya serius. Akan tetapi, kasih Allah lebih besar daripada hukumannya. Ia memilih untuk memulihkan, bukan melenyapkan. Pengenalan sejati akan Allah menuntun kita untuk hidup dengan iman yang penuh rasa syukur dan hormat, bukan ketakutan yang buta. Klimaks kasih Allah yang bergejolak ada di salib Kristus. Tempat murka dan kasih bertemu serta penghukuman dan pemulihan berpadu. Oleh karena itu, respon kita bukan hidup sembrono, tetapi mengikuti panggilan kasih-Nya dengan penuh kerendah hatian. Apakah Anda meremehkan dosa yang melukai hati Anda, atau Anda sudah ditawan oleh kasih Kristus yang memulihkan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk meresponi kasih-Mu dengan penuh kerendah hatian dan hidup sesuai panggilan kasih-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.